Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap keluarga besar dari almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum al-habib Idrus bin Ahmad al-Mutahhar. Dan Allah Ta'ala jadikan beliau insyaallah berbahagia dengan berkumpulnya murid dan pecintanya di pagi hari ini insyaallah. Khususnya pada Khinul Habib Novel bin Idrus al-Mutahhar, bin Habib Ziyauddin bin Idrus al-Mutahhar, serta para alim ulama, para habaib, para kiai yang hadir yang banyak sekali, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, di antara yang semuanya menarik, tapi yang menjadi perlu kita garis bawahi, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memilih seseorang untuk jadi kekasihnya. Jadi kekasih Allah Ta'ala itu bukan berarti bayangannya orang terus viral, tamunya banyak, dungo mandi, bukan itu. Jadi kekasihnya Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala jadikan orang ini orang yang selalu hatinya itu mutmainnah, orang yang hatinya tenang. Orang datang, orang pergi, itu bukan urusannya dia. Justru kadang-kadang Allah kasih rezeki pada masyarakat untuk kenal dia. Jadi sebetulnya beliau itu orang wali-wali yang dikenal sama masyarakat itu ujian bagi walinya. Harusnya hidupnya nikmat dengan kesendirian, tapi justru akhirnya mau tidak mau harus melayani orang. Tapi ya memang mereka orang-orang yang tidak dilantik sama Allah Ta'ala jadi kekasihnya itu adalah mereka yang memang bukan hanya orang yang lama duduk di atas sajadah, tapi juga orang yang jiwanya penuh dengan rahmah. Bukan hanya orang yang dia itu hanya sekedar pokoknya sholat, baca Quran dan lain sebagainya, tapi juga orang yang punya kontribusi sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran tentang memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu yang sudah paling sempurna akalnya, itu Allah tetap memerintahkan Nabi wasyawirhum fil amri, dan kamu ajaklah musyawarah para sahabatmu dalam urusan-urusan. Sebenarnya Nabi tidak perlu pendapatnya sahabat. Nabi akalnya jauh lebih sempurna daripada akalnya semua manusia, bahkan itu sahabat. Lalu sampai digambarkan itu dikatakan semua kerikil yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, dan itu perbandingan akalnya Nabi Muhammad. Akalnya manusia itu satu kerikil itu diambil, dibagi untuk semua manusia di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Ini Nabi itu tidak perlu pendapatnya sahabat, tidak perlu pemikirannya sahabat. Tapi kenapa kok Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk musyawarah? Kenapa? Karena bagian menjadikan para sahabat itu merasa dihargai, merasa memiliki dan merasa dipentingkan. Jadi, dan itu teladan diteruskan juga, bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi itu hobinya musyawarah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau punya ashab syura, tim musyawarah. Kalau yang tua-tua yang sudah ikut perang Badar, kalau yang muda-muda yang ahli Quran. Karena itu jangan ada satupun di antara kita yang merasa dirinya hebat sehingga tidak perlu pendapatnya orang lain. Merasa dirinya sudah cukup pinter sehingga tidak perlu nasihat atau masukan daripada orang lain. Sayyidina Umar aja yang usulannya, beberapa kali usulannya Sayyidina Umar diverifikasi kebenarannya oleh Al-Quran. Sayyidina Umar itu usul biar makam Ibrahim dijadikan tempat
Salat turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sayyidina Umar itu usul gimana kalau istri Nabi itu terhijab. Maka turun ketika itu ayat hijab. Sayyidina Umar ketika itu beliau usul juga untuk jangan sampai tidak usah menyolatkan orang munafik. Turun juga ayatnya. Ini Sayyidina Umar kalau usul kebenarannya diverifikasi sama Al-Quran. Yang sudah sepintar itu masih musyawarah. Masih mau dengar pendapatnya orang lain. Bahkan kalau sekalipun orang itu lebih muda daripada beliau, ada tim syuranya. Ada yang orang-orang tua, ada yang anak-anak muda. Tapi anak-anak muda yang ahli Quran, bukan anak-anak muda yang gak jelas, bukan. Apalagi yang ahli TikTok juga bukan itu. Tapi anak-anak muda itu yang ahli Quran yang dijadikan tim musyawarahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Sedemikian rupa Allah Ta'ala itu mengatur agar Nabi Muhammad SAW itu dalam kehidupan sosialnya itu beliau melakukan hal yang terbaik. Kemudian juga di dalam ayat yang lainnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau itu kasar, keras, kemudian hatimu itu kaku, maka niscaya mereka akan berpaling dari engkau. Dan itu sekian banyak ayat-ayat yang mengatur tentang bagaimana orang-orang pilihan Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala itu bukan hanya mereka yang jagoan di dalam ibadahnya, tapi juga mereka yang punya kontribusi sosial yang tinggi di masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Ghazali beliau mengatakan begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Bahkan sampai di kitab Ihya tentang pentingnya ini, tentang bagaimana kebenaran konsep ini, al-insan abdul ihsan. Itu Imam Ghazali mengutip doanya Rasulullah SAW, yaitu Nabi berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan hatta tuhibbuhu qalbi. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang jahat punya jasa sama aku sampai aku bisa cinta sama dia. Jadi jangan jadikan orang jahat punya jasa sama aku sehingga mau tidak mau otomatis secara iltiror, otomatis doruri aku jadi cinta sama dia. Dan aku nggak mau cinta sama orang fasik. Nggak mau cinta sama orang fasik. Itu adalah doa yang pernah yang dicontohkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Al-insan abdul ihsan. Oleh karena itu mohon maaf, kalau ada di satu kampung ada orang yang dikenal ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin pengajian, tapi masya Allah pelitnya luar biasa. Kok jangankan diminta sumbangan, diminta dosanya nggak dikasihkan mungkin. Baru saking pelitnya udah. Kalau ada orang apa tuh orang dulu kalau orang pelit katanya unyeng-unyengnya 3. Ini udah gak ada rambutnya, unyeng-unyeng tok ada di kepalanya ini. Misalkan begitu tuh. Nah, ini orang yang pelit begitu, dengan ada satu orang fasik, tapi orangnya itu lomas secara sosial itu ya berusaha bantu. Kalau diundang hadir, kalau enggak bisa hadir nyempatkan itu izin, pamit dan sebagainya. Itu secara masyarakat umum itu lebih menarik yang mana? Yang fasik tapi kelihatannya baik. Yang fasik tapi kelihatannya baik. Oleh karena itu Nabi yang mendakwahkan kebaikan itu, Nabi tidak cuma ngajarin urusan tauhid, tapi Nabi juga memberikan contoh teladan dalam urusan berkehidupan sosial yang sebaik-baiknya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pula konsepnya para aulia seperti itu. Mereka bukan cuma mikir gimana caranya, bagaimana ibadahnya jadi yang terbaik, tapi mereka juga berpikir bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi sosial juga yang terbaik. Kita tuh dulu sering dengar orang dulu ngomong, orang itu kalau mau belanja, suruh belanja ke tokonya tetangganya. Kalau mau pesen makanan, suruh pesen sama tetangganya. Nggak usah pesen yang main jauh-jauh, nggak usah beli yang main jauh-jauh. Kenapa? Karena biar rezekinya itu, kebahagiaan juga dirasakan sama orang yang ada di sekitarnya. Itu dulu seperti itu, sekarang enggak. Orang kan sekarang enggak, semua pakai online semua sekarang. Beli cari yang paling
murah ini dari ambil murah. Kalau itu enggak, orang itu walaupun niatnya jajan, walaupun niatnya itu jajan, tapi itu masih berpikir bagaimana jajannya itu bisa mendatangkan kebaikan. Bukan cuma hanya mendatangkan sekedar kenyang aja di dalam perutnya. Itu seperti itu. Itu tentang bagaimana kita berkehidupan sosial seperti itu. Ada satu kitab, judul kitabnya ini kitabnya para wali. Kitabnya Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhah artinya menyingkap, asrar artinya rahasia-rahasia, ulum artinya ilmu-ilmu, al-muqarrabin itu para wali. Menyingkap rahasia-rahasia ilmu-ilmunya para wali. Kitab itu. Di kitab itu disebutkan ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Disebutkan orang kalau punya hajat dari cara tercepat agar hajat kita kabul. Cara tercepat agar hajat kita kabul itu kita suruh bantu, suruh meringankan beban atau suruh menyenangkan orang yang dia orang saleh tapi tidak mampu, tapi tidak pernah menunjukkan kalau dirinya tidak mampu. Nyari ini susah ini. Kalau yang WA minta banyak ya kan? Dia orang saleh, dia tidak mampu, tapi tidak pernah menunjukkan dirinya tidak. Seakan-akan menunjukkan dirinya mampu. Jadi harus metangi ini, harus nyari ini. Itu orang-orang kayak gitu, itu jelas loh. Orang fakir, tapi tidak mau menunjukkan kefakirannya kepada manusia, itu pasti sudah separuh wali itu. Itu orang yang kayak begitu, teman-teman. Itu kalau kamu senengkan diri atau kamu senengkan anaknya, kamu berikan apa, dia seneng. Itu kontan Allah Ta'ala ngasih apa yang kamu seneng. Allah kontan ngasih, karena itu orang istimewa. Itu di kitab itu dijelaskan begitu. Jadi cari orang yang tidak mampu, yang baik tapi tidak pernah menunjukkan dirinya fakir. Itu kalau kita ketemu udah. Itu orang kalau kita servis langsung hajat kita dikabulkan, kita pun juga diservis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ada di kitab itu seperti itu. Artinya apa? Ternyata cara agar Allah itu memandang kita adalah bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Ya Allah itu Allah itu jadi dengar doa kita, jadi lihat apa yang kita inginkan, ingin memberi apa yang kita minta. Itu caranya agar Allah itu memandang kepada kita, memprioritaskan kita adalah ketika kita memprioritaskan orang-orang yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang pertama yang ada di kitab itu. Ilmu yang kedua tentang ceritanya seorang ulama yang ada di kitab itu. Dulu ada satu ulama itu sudah mengarang 500 kitab. Nggak usah tanya pakai bahasa apa, saya tidak tahu bahasanya pakai bahasa apa itu ngarangnya. Sudah ngarang 500 kitab ulama ini. Oh, dia sudah ibarat dunia sekarang dalam bahasa TikTok FYP itu kan dia. Sudah paling terkenal, paling viral, paling top gitu. Ternyata di saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi yang ada di zaman itu. Kata Allah pada Nabi itu, sampaikan ke dia, malakta ardi nifaton. Sampaikan ke ulama itu yang ngarang 500 buku itu, kamu hanya memenuhi bumiku dengan kemunafikan. Amalmu nggak ada yang diterima. Nabinya kaget, tapi karena ini perintah Allah, nabinya datang ke ulama itu, kemudian menyampaikan, saya dapat pesan dari Allah. Ulama sudah senang, ini pasti saya mau diangkat jadi apa ini? Kalau diangkat jadi nabi kan tidak mungkin, ya kan? Nabi itu kan pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masyarakat ini kadang-kadang ya tadi, kalau awam ini memang tugasnya para ulama harus menjelaskan. Dulu pernah ada orang ngaku nabi, ada yang nanya, itu mondoknya berapa tahun kok bisa jadi nabi? Orang mau mondok selama-lamanya nggak mungkin bisa jadi seorang nabi. Kata nabi itu, kata Allah, kamu cuma memenuhi bumi Allah dengan kemunafikan, kamu nggak ada itu semua. Nangis ulama. Dia nangis. Akhirnya dia tinggalkan ngajar, dia tinggalkan dakwah, kemudian dia menyendiri di gua,
Satu dia ibadah terus sama Allah. Sudah lama dilakukan seperti itu. Udah tuh hidupnya Allah terus tidak ketemu sama orang. Setelah sekian lama, Allah Ta'ala ngirim pesan lagi ke Nabi itu. Kata Allah, amalnya dia masih belum diterima. Bukan itu caranya dapat keriduan lu. Itu cara dapat keriduan lu. Nah, setelah itu Nabi tadi balik ke rumahnya si ulama tadi, di sana udah nggak ada. Udah sekian dari engkau datang pertama sampai sekarang dia pergi menyendiri ibadah. Tarik-tariknya itu subhanallah hari ketemu. Dan itu ketika dia ibadah ini itu udah kelihatan sampai kurus karena dia puasa. Kata Nabi, kata Allah, kok belum dapat ridhonya Allah? Baru dapat ridhonya Allah. Akhirnya dia berpikir, mungkin caranya bukan begini. Nah, itu barulah ulama ini dia minta petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita nih senang musyawarah sama orang, senang tanya pendapatnya orang, tapi jarang kita istikharah minta petunjuk sama Allah. Itu salafun saleh mereka mengajarkan tiap pagi mereka tuh sholat duha digabung plus niat istikharah. Tiap hari sholat duha itu plus niat istikharah karena sholat duha itu sholat yang ini bisa indirat bisa gabung ke sholat yang lainnya. Jadi dia sholat istikharah itu sholat sunnah yang bisa gabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Artinya orang tuh sholat duha plus istikharah dua-duanya dapat 2 rakaat, dapat duha dapat istikharah. Dia minta petunjuk sama Allah Ta'ala. Nah itu dia baru tahu, oh bukan ini caranya. Dia kembali lagi, dia ngajar di rumahnya, dia dakwah di rumahnya, tapi dia lebih pentingkan urusan-urusan sosial. Sehingga kadang-kadang dia ambil waktu, dia ke pasar, tujuannya apa? Mau bantu orang yang ngangkat barang-barangnya terlalu berat, dia bantu ngangkatkan. Orang yang punya utang nggak bisa bayar, dia bantu untuk nasi. Begitu dia melakukan itu setelah sekian lama, Nabinya kemudian dapat perintah dari Allah Ta'ala sampaikan ke dia, sekarang dia telah mendapatkan keridhaanku. Sekarang baru ternyata cara punya Allah Ta'ala itu dengan kita jadi orang yang berhubungan baik dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Teladan daripada Habib Idrus Al-Mutahhar, Rahmat Al-Mutahhar adalah menjadikan kita semuanya, ayo kita jadi orang yang bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa ngasih sesuatu, kasih sesuatu. Tidak punya apa-apa, Ustaz. Kalau tidak punya apa-apa, paling tidak jangan pernah mengganggu siapapun. Nah, repot kan tidak sudah punya, tidak mau ngasih, tapi omongannya nyacat, ngeritik, dan menghina dan lain sebagainya. Kita jangan jadi orang seperti itu. Kita jadi orang yang bermanfaat untuk yang ada di sekitar kita. Tidak usah bingung manusia menilai kita baik atau tidak. Yang penting Allah yang akan menilai kita. Dianggap baik sama manusia itu nggak penting. Manusia itu labil. Sekali nganggap orang baik, dapat omongan, wah berubah pendapatnya. Manusia itu berubah-berubah. Tapi kalau kamu dipandang baik oleh Allah Ta'ala, mau kaya apapun manusia, suatu hari nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan siapa orang-orang yang memang betul-betul baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah yang sedikit ini manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk yang menyampaikan, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kita doakan keluarga besar Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, insya Allah mereka semua dikasih kekuatan Allah Ta'ala untuk menjalankan amanah beliau, meneruskan perjuangan dakwah beliau. Dan insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini yang punya hajat kita kabul insya Allah. Dan sakit dan segala macam penyakitnya, yang punya urusan dilancarkan, semua urusan yang sedang susah disingkirkan semua kesusahannya. Berikan kepada kita rezeki yang lancar dan berkah, dipanjangkan usia kita, kesehatan wa'afiat, dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.